حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah bab az-zuhdu al-haqiqi, yaitu zuhud yang sebenarnya. Apa itu zuhud? Ini adalah hadis yang nomor 31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abil Abbas Sahlu bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu an. Dari Abul Abbas yakni Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana laki-laki itu datang kemudian bertanya, faqala, ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas suatu amal, tunjukkan kepadaku suatu amal, idza ana amiltuhu, apabila aku mengerjakan amal itu, ahabbaniyallahu, Allah mencintai aku, wa ahabbani wa ahabbaniyan nas, dan manusia pun juga mencintai aku. Jadi para sahabat itu kalau bertanya itu memang kualitas. Jadi ini adalah hasil didikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang sekarang itu bertanya itu munyerah karu-karuan, tapi donge kemudian munyer-munyer orang ketemu sing ditakokni apa. Ya, yang ditanyakan apa? Itu orang sekarang itu banyak sekali munyer-munyer. Tapi para sahabat itu kalau tanya luar biasa. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengerjakan amal itu, Allah mencintai aku dan manusia mencintai aku. Jadi bagaimana menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nasnya itu jalan dengan baik. Ini luar biasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul bersabda, izhad fit dunya. Berzuhudlah kamu ya dalam urusan dunia. Jadi zuhud. Jadi nanti kita akan bahas apa itu zuhud. Jadi berzuhudlah kamu dalam urusan dunia. Kalau kamu berzuhud dalam urusan dunia, yuhibbakallahu, maka Allah akan mencintai engkau. Wazhad fima indan nas, dan berzuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia. Kalau kamu itu kemudian bisa berzuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka kemudian yuhibbukan nas, manusia pun juga akan mencintai engkau. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep kalau orang itu ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh manusia, maka yang pertama berzuhudlah dalam urusan dunia, dan kemudian berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Maka kemudian zuhud ini apa? Tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan olehnya dari urusan dunia. Hal-hal yang tidak dibutuhkan itu kemudian disingkirkan. Jadi dia tersebut itu fokus pada apa yang dibutuhkan, bukan apa yang tidak dibutuhkan. Orang sekarang itu kalau belanja saja kadang itu adalah nuruti keinginan, bukan nuruti apa yang dibutuhkan. Nah itu sehingga kemudian kadang di rumah itu apa sing harus begitu dibeli semuanya, lalu kemudian kayak apa iki semuanya, itu bingung itu. Jadi zuhud itu adalah tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya. Wa in kana halalan. Jadi zuhud itu apa tadi? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan olehnya dari urusan dunia, walaupun itu adalah halal. Walaupun itu adalah mubah. Maka kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berbahagia itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Mereka tunaikan dengan khusyuk. Di dalam salat itu kaifiyahna, tata cara dia di dalam salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, yang kemudian ketika salat dia merasa dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang yang beriman yang bahagia itu adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal yang kira-kira hal-hal yang tidak ada gunanya meskipun itu mubah. Maka kalau orang itu mampu meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara hal yang menjadikan bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan yang enggak ada gunanya. Jadi orang yang zuhud itu adalah fokus pada kualitas, fokus kepada yang bermanfaat. Sehingga pikiran orang-orang yang zuhud, orang-orang yang beriman yang kemudian meraih kebahagiaan itu adalah fokus apa yang menimbulkan kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain dan lingkungannya. Hal-hal apa saja yang tidak menimbulkan kemanfaatan, mungkin juga enggak pengaruh kepada orang lain, itu ditinggalkan. Jadi misal kita scroll entek waktu, lalu kemudian tiba-tiba isya kita tidak menemukan apapun, ya. Walaupun yang kita scroll itu mungkin sepak bola, hal-hal yang mubah,
Tapi bagi orang yang zuhud itu adalah lebih memilih yang bermanfaat. Jadi lebih memilih pada hal yang bermanfaat. Lalu kemudian apa? Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang kemudian tarkus syubhat. Orang yang bisa meninggalkan perkara yang syubhat. Perkara yang samar. Yang tidak jelas antara halal dengan haramnya. Itu kemudian ditinggalkan. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan dalam hadis yang lain, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan menuju kepada hal yang tidak meragukan. Jadi orang yang zuhud itu pilihannya pada perbuatan yang jelas. Yang jelas kemanfaatannya. Bukan abu-abu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Orang yang zuhud itu adalah mereka membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dari perkara dunia, yang Allah itu nggak suka, dia nggak suka. Yang Allah cintai, Allah mencintai. Itu adalah orang-orang zuhud. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan kemudian diterjemahkan zuhud itu meninggalkan sama sekali dunia. Tidak. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan sama sekali dunia. Bukan itu. Tetapi dia tersebut itu tidak terikat dengan dunia. Dia tersebut itu tidak terikat dengan dunia. Dunia mengikuti, tapi dia tidak terikat dengan dunia. Dia hanya mengambil dunia tersebut itu tidak lebih dari yang dibutuhkan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti orang yang zuhud itu adalah orang yang kemudian melarat. Bukan. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang triliuner saat ini kalau dijumlah itu kira-kira berapa itu? 70.000 triliun atau berapa itu kalau ditakar sekarang ini. Tetapi beliau tersebut itu kaya begitu, tapi dia zuhud. Dunianya itu bukan untuk kepentingannya. Tapi dunianya itu adalah dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Dunianya itu adalah dijadikan sesuatu yang bisa menjadikan tambahnya cintanya Allah kepada dirinya. Bukan dunia itu kemudian menjadi perkara yang kemudian melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dunia itu menjadikan sesuatu yang dia kemudian kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam surah Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun, pada surat yang ke-63, itu dikatakan oleh Allah pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah menjadikan kalian lalai, jangan melalaikan kalian. Apa itu? Amwalukum, harta-harta kalian. Kalian boleh kaya, kita boleh kaya, semuanya boleh kaya. Tapi jangan kemudian kekayaan itu menjadikan kita lalai dari Allah. Jadi lalai dari an-dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus pada urusan dunia, kadang sholat kedadar-kedadar. Bahasa saya itu zuhur rambu asar, mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib apa? Mepet isya, isya mepet subuh, subuh mepet duha. Urusan dunia. Ada orang itu, sekarang ini kan luar biasa, orang semangat kerja, kita hargai itu ya. Orang semangat kerja.
buka kemudian toko 25 jam. Bahasanya bukan 24 jam lagi, tapi 25 jam. Silakan aja. Itu kemudian silakan aja urusan dunia. Lah memang kita ini perlu, tapi jangan kemudian urusan itu kemudian melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Silakan aja. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum. Jangan melalaikan kalian apa itu amwalukum, harta-harta kalian. Baik itu cara kalian mencari harta, jangan melalaikan kalian dari Allah. Begitu juga di dalam menikmati harta. Nah ini, kadang ketika menikmati harta itu kadang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Meminta rezeki kepada Allah, begitu kemudian rezeki dikasih, itu kemudian digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Orang ini kan tidak tahu diri. Minta kepada Allah. Bahkan kemudian, ya Allah, ij'alna minasyakirin. Doanya aja, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Luar biasa. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, supaya terus berzikir kepada Engkau. Lalu kemudian apa? Wa syukrika, dan supaya bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan supaya bagus di dalam beribadah kepada Engkau. Doanya ini tapi gak konsisten dengan realitanya. Begitu kemudian dikasih kekayaan itu, ya itu melalaikan, ngerasa no syukur, lalai kepada Allah. Maka orang yang zuhud itu hati-hati dengan itu. Kaya silakan, orang agama Islam itu tidak melarang kita kaya. Bahkan kemudian Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ya. Al-mu'minul qawiyyu, orang yang beriman yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang beriman yang lemah. Kenapa? Orang yang miskin bisa sholat, orang kaya pun juga sholat. Orang miskin puasa, orang yang kaya pun juga bisa berpuasa. Tapi ketika kemudian terkait dengan materi, ketika kemudian urusan zakat, orang miskin tidak bisa zakat, orang yang kaya bisa berzakat. Lalu kemudian ketika urusan haji, orang miskin agak sulit untuk haji, tetapi orang yang kaya bisa haji. Jadi dunia itu kemudian kalau diniatkan sebagai sarana untuk mempermudah urusan akhirat, itulah zuhud yang sesungguhnya. Sehingga kemudian suatu ketika ada sahabat itu mengungkapkan irinya, iri baik ini ya, iri baik. Ya Rasul, ja'a ahlu tusur bil ujur. Ya Rasul, enak orang-orang yang kaya itu mereka pergi dengan membawa banyak pahala. Lah kami yang miskin ini gimana ya Rasul? Itu ya. Jadi karena apa? Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa. Bahkan lebih cemepak kalau mereka puasa ya Rasul. Dicepak nih, sahure bukone cemepak. Awak dewe golek-golek. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian itu melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Silakan orang itu mencintai anak, dan itu memang itu adalah orang tua harus mencintai anak. Tapi bagaimana kemudian anak itu kemudian dididik menjadi anak yang cinta kepada Allah. Bagaimana kemudian upaya orang tua mendidik anaknya sehingga anak itu menjadi anak-anak yang cinta kepada Allah. Yang itu bahasanya adalah qurrata ayun, yang bisa menjadi penyejuk hati. Dan itu silakan anaknya berapapun, itu tidak ada batasan. Mau anaknya 25 silakan aja. Ya. Para jamaah sekalian, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan hal itu, artinya apa? Dengan dunia ternyata kemudian menjadikan dia lupa kepada Allah, maka
faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kembali kepada persoalan, kita lihat lagi di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surat yang ke-28. Ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah fima atakallahu, terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, untuk kampung akhiratmu. Carilah ya, bagaimana kamu tersebut itu berupaya mencari untuk menuju kampung akhiratmu yang hasanah, yaitu surga. Tapi walatan sanasibaka, dan kamu jangan melupakan nasibaka, bagianmu, minat dunya, dari dunia. Ngibadah neng ojo sampai lupa mencari bagianmu dunia. Jadi kadang ono sing hulu, Pak, yang berlebih ngibadah tapi ora nyambut gawe. Akhirnya kemudian jaluk-jaluk pada orang lain, minta-minta. Sehingga kemudian ada teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian ada orang yang hari-harinya di dalam masjid, lalu kemudian ibadah, sibuk ibadah. Kemudian ditanya oleh Rasul, wahai fulan, dia, kamu kok gak pulang-pulang ya? Saya ini fokus pada urusan akhirat, urusan ibadah. Lalu kemudian kamu punya anak, punya istri, punya. Siapa yang menghidupi? Saudaraku. Saudaramu itulah yang baik. Itu ya, saudaramu itulah yang baik. Jadi jangan kemudian fokus urusan dunia, tapi kemudian lupa akhirat. Jangan pula urusan akhiratnya dipenuhi, tapi kemudian tidak memikirkan urusan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang memilih sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak fana, yaitu akhirat. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu khairul laka, lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada kampung dunia. Kampung yang pertama yaitu dunia. Artinya sekali lagi, jangan kamu menikmati dunia tapi kemudian lupa akhirat. Begitu juga jangan kamu tersebut itu akhirat tapi orang reken dunia. Jangan. Jadi zuhud di sini artinya apa? Jadi tidak terikat oleh dunia. Jadi dunia bukan berada di hatinya, tapi dunia itu dalam genggamannya. Paham itu ya? Dalam genggamannya dia mengatur dunia, bukan dia yang diatur oleh dunia. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kemudian seseorang itu adalah zuhud, ini ada suatu kedekatan ya. Zahada itu artinya apa? Meninggalkan meninggalkan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat urusan dunia. Jadi artinya tidak begitu fokus pada dunia, tapi dia mencari dunia secukupnya. Beda dengan jahada. Jahada itu artinya sungguh-sungguh. Jahada dengan zahada. Coba ya. Bisa memahami. Kalimat zahada itu lembut, tapi jahada itu adalah tekanannya kuat. Maka artinya jahada itu bersungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh. Kalau zahada
itu adalah dalam urusan dunia dia tersebut itu adalah secukupnya dia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketika orang tersebut itu sudah zuhud di dalam urusan dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai engkau. Lalu kemudian yang berikutnya, wazhad fi ma indan nas, dan berzuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia. Kan ada orang itu pinginan, Mbak. Ngerti kepinginan. Ana wong duwe manuk gerne ae balik-balik. Cak manukmu kok apik tenan, aku kepingin, Cak. Ya. Jarene koncone ya tuku lho. Enggak, aku gak duit-duit. Kayak ono apa, Cak? Nanti kemudian ada orang punya mobil bagus, mobilnya Cak apik, ya aku kepingin, Cak. Jadi apa yang dikepingin ya? Apa yang ada di di sisi orang lain itu dikepingin nih. Orang yang kemudian dia tidak mampu ngerekso keinginan yang luar biasa itu pasti rendah. Pasti rendah. Wong iki lho. Resek. Ya. Jadi kalau ada orang yang kaya, kita tersebut itu bahagia bersyukur. Tapi bukan kemudian ketika ada orang kaya digereni, digupu ya. Jangan. Jadi wazhad fi ma indan nas, berzuhudlah kamu apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, maka manusia tersebut itu akan mencintai engkau. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali tersebut itu memberikan suatu tingkatan tentang zuhud itu. Jadi zuhud yang pertama, zuhud itu adalah tingkatan pertama, meninggalkan apa yang dilarang, menjauhi yang diperintah. Itu adalah zuhud tingkat pertama. Coba ya. Lalu kemudian berikutnya itu adalah zuhud terhadap sesuatu yang gak ada gunanya. Tidak hanya sekedar bukan hanya sekedar zuhud pada apa yang dilarang, tetapi itu adalah zuhud kepada perkara-perkara yang syubhat. Meninggalkan itu. Dia mulai tidak tertarik dengan perkara-perkara yang syubhat. Yang ketiga itu adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang tidak ada gunanya, yang mubah, tapi yang gak ada gunanya. Coba ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah zuhud dari sikap yang berlebihan dalam perkara yang halal. Jadi zuhud adalah meninggalkan atau zuhud dari sikap berlebihan dari perkara yang halal. Wah, ini untuk orang tertentu, Pak. Dan berikutnya itu adalah zuhud dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkan diri dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zuhud yang paling tinggi. Tapi intinya Quran tadi itu sudah jelas itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau sudah kayak begitu itu, Pak, enak hidupnya itu tenang. Orang itu pasti bahagia. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Silakan dalam surat ke-57. Pada ayat ke-22 dan ke-23. Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Ini dulu ya. Ma asaba min musibatin, tidaklah sesuatu menimpa min musibatin dari musibah, tidaklah sesuatu yang menimpa dari suatu musibah fil ardi yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah yang mengenai pada diri kalian, illa fi kitab, melainkan sudah ada tertulis dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, dari sebelum kami mewujudkannya, menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya kata Allah pada yang demikian itu atas Allah itu adalah yasir, amat sangat mudah sekali. Jadi Allah itu sudah membuat suatu aturan-aturan. Bahasanya adalah tidaklah sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, melainkan semuanya itu sudah ada catatan-catatannya. Sehingga kemudian tidak ada perkara-perkara yang terjadi kemudian Allah belum memberikan suatu ketetapan. Loh kok ono ngene? Loh kok ono anyar meneh? Enggak ada itu, Pak. Maka kemudian bagi Allah katakan inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu amat sangat mudah sekali. Segala sesuatu yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, itu semuanya dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Allah itu adalah al-hayyu, zat yang maha hidup dan menghidupkan, al-qayyum, yaitu zat yang terus menerus mengurusi makhluknya. Lalu kemudian apa? Allah katakan begini, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalaulah sekiranya engkau tersebut itu bersungguh-sungguh dalam sesuatu, lalu kemudian luput, Pak, kita nggak dapat, maka kata Allah, likaila ta'sau, supaya kamu tidak putus asa, tidak sedih, alama fatakum, terhadap apa yang luput bagi kalian. Bagi orang yang zuhud itu sesuatu yang kemudian kok nggak muncul ya apa yang diharapkan, nggak sedih, Pak, nggak bersedih. Kenapa? Dia tidak terikat oleh dunia. Tapi wong lek terikat, waduh apa iki? Sehingga kemudian apa? Seolah-olah tanpa itu kemudian kehilangan kebahagiaan. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah sesungguhnya itu adalah menafikan segala apa selain Allah, termasuk urusan dunia. Ya. Jadi itu menafikan. Ketika orang tersebut itu mengisbatkan Allah saja, maka kemudian dunia nanti ikut, Pak. Jadi ada orang itu nggak menyembah kepada selain Allah, nyembah kepada Allah. Tapi dunia itu melarikan pada ya pada wae. Ya. Lalu kemudian apa? Wala tafrahu bima atakum. Dan kalau sekiranya kemudian kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan, wala tafrahu, kalian tidak berbangga-bangga diri bima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Enggak bangga diri, tapi yang diucapkan oleh orang yang beriman, orang yang zuhud itu kalimat alhamdulillah, kalimat bersyukur. Maka orang yang beriman itu adalah sangat mengagumkan segala apa yang diputuskan oleh Allah kepada orang beriman, pasti endingnya itu adalah baik. In asabathu
as-sarra, apabila menimpa kepadanya hal yang menyenangkan, bukan kemudian euforia, bukan kemudian berbangga diri, lalu kemudian mereka yel-yel rah karu-karuan. Tapi apa? Mereka tersebut itu syakara. Dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, dan bersyukur itu adalah baik untuknya. Jadi kembali kepada Allah, dikembalikan alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu kemudian apa? Wa in asobathu dharra, apabila menimpa kepadanya kemudaratan, terus gimana, Pak? Sabara. Orang beriman itu bersabar. Fakana khairan lah. Hal itu adalah baik untuknya. Jadi tidak resah ketika apa yang diinginkan itu kemudian luput, itu enggak resah. Tapi dia sabara. Fakana khairan lah. Maka sabar itu adalah baik untuknya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ketika memiliki sifat dua ini aja. Dua. Jadi kalau kemudian sing dipingini ora teko, sabar. Kalau kemudian apa yang diinginkan itu kemudian ada, maka bersyukur. Nyaman hidup itu. Intinya itu. Para jamaah sekalian, kebahagiaan itu adalah bukan perkara dia memiliki apa. Tapi kebahagiaan itu adalah perkaranya dia syukur apa enggak terhadap apa yang ada. Paham itu ya? Jadi bahagia itu bukan perkara itu apa ada apa enggak, bukan itu. Tetapi yang orang itu menjadikan berbahagia itu adalah ketika orang itu bersyukur terhadap perkara yang ada. Nah itu luar biasa itu. Maka hidup itu sebetulnya sederhana. Nah orang yang zuhud itu adalah sikapnya adalah sederhana. Coba kita lihat di dalam surat yang ke-25. Terakhir ya. Surat Al-Furqan. Nah, coba Pak. Kalau belanja itu orang yang beriman itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu pada ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-67. Ibadur Rahman itu, Pak. Ibadur Rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu. Jadi orang-orang yang mereka itu anfaku apabila mereka menginfakkan hartanya atau ketika menafkahkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih, walam yaqturu, lan ora medit. Paham ya? Orang berlebih juga orang medit. Tapi bagaimana sikapnya? Wa kana baina dzalika qawama. Dia berdiri di antara itu. Di antara yang berlebih, di antara yang medit, di antara brol, di antara gegem. Ngerti Pak ya? Jadi itu. Itulah orang yang terbaik, yaitu itu ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu ya orang yang zuhud itu, Pak. Orang yang sederhana. Jadi dia tersebut itu hanya mengambil dunia sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan mengambil dunia sesuai dengan keinginannya. Wong sumpah itu kan keinginan ta, Pak. Kakean keinginannya terus maringine ora. Ya. Jadi tidak terwujud apa yang diingin kesumpah itu, Pak. Ya, lah itu.
Nah, para jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita kemudian memahami orang yang zuhud itu apa, dan kemudian kita minaz zaidin, termasuk orang-orang yang zuhud, orang yang tidak terlampau tertarik dalam urusan dunia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.